Bukan. Titik dulu. Ada aura tersendiri saat berada di kompleks pemakaman warga Tionghoa. Ini pula yang terjadi di pemakaman warga Tionghoa di Desa Kedung Menjangan, Harjamukti, Cirebon. Layaknya sebuah makam, ada saja gangguan gaib di areal ini. Apalagi makam ini sudah ada sejak abad 18. Ada cerita apa di makam ini? Pemirsa, malam ini saya sedang berada di Cirebon, tepatnya di pemakaman Cintiong. Warga sekitar sini mengenalnya dengan pemakaman Tongpeng. Dan dari sini kami mendapatkan beberapa kabar yang akan kami coba cari tahu kebenarannya. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Selamat malam. Pak, kalau saya boleh tahu, ini pemakaman itu sudah ada sejak kapan, Pak? Tahun 1873. Dan tapi sampai sekarang masih ada orang yang baru mungkin dikuburkan di sini apa? Sudah tidak ada semenjak moneter tahun 1998. Nah, di sini kan dulu kuburan Tionghoa ini bagus-bagus. Kemudian dengan tekanan ekonomi masyarakat di saat itu, kan besi-besi apa yang pagar apa itu dijarah ya masyarakat sekitar. Terus mungkin Bapak ada pengalaman Bapak tentang makam di sini, mungkin hal-hal misteri atau gaib itu Pak? Ya tentu ada. Ada seperti ini kan ada dua makam, makam Tionghoa dan makam yang karena dinikahi oleh orang Tionghoa. Nah di sini justru sering ada suara-suara itu, kadang-kadang juga menampakkan seperti orang Tionghoa, kadang-kadang orang berbaju tapi tidak nampak muka gitu. Ya terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri itu bagaimana dengan adanya hal seperti ini? Ya, saya menarik sekali ketika saya baru datang ke sini, banyak sekali makhluk-makhluk gaib yang penunggu di sini, mungkin kebanyakan perempuan. Mungkin itu adalah salah satu penunggu tempat di sini. Dan juga saya mendengar kabar banyak di sini makam yang digali terus diambili harta bendanya. Saya juga penasaran apakah itu makhluk-makhluk yang ada di sini karena ulah mereka makamnya diambilin hartanya, atau mungkin karena tempat-tempat ini dijadikan tempat-tempat maksiat. Dan itu insya Allah atas izin Allah malam ini akan mencoba interaksi dengan makhluk yang ada di sini. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kini saatnya menggali informasi. Duduk. Assalamualaikum. Ini kenapa ada tiba-tiba dia tadi ketawa? Anak. Ini lagi gendong anak? Jenisnya apa? Kunti itu memang apa? Menggendong anak. Kenapa nunggu di sini? Kalian suka mengganggu? Gangguan seperti apa? Orang-orang lama. Enggak tahu, enggak ada sejarah tempat ini. Situ. Enggak. Mbak siapa? Mbak Calon. Beliau siapa? Namanya kapan? Kenapa? Kenal sama Mbak Cangling itu sosoknya seperti apa sih? Panjang. Coba. Apa yang bisa dilakukan di sini? Lihat saja di sini. Ini sebenarnya tempat apa sih? Makam. Makam apa? Di sini. Oh gitu, zaman Belanda. Enggak.
Terus Anda tahu nggak, katanya saya dapat kabar bahwa dahulu pernah ada orang yang suka mengambil harta-harta dari makam sini. Makan. Makan? Untuk makan? Hartanya apa yang diambil? Kenapa Anda diam saja? Takut. Penguasa di sini nggak marah ketika ada orang yang mencoba mengambil harta-harta di dalam makam? Enggak, kenapa Anda tidak melarang? Susah ditakut-takutin ketika ada orang yang membongkar makam. Saya mencari orang-orang yang takutin saya. Dengan cara apa ketika menakut-nakutin? Kenapa? Makan darah. Anda siapa? Merah? Masih Kunti bukan? Saya pengganti teman kuntinya. Siapa ini Anda? Punya nama? Singa. Ya udah sok, saya mau tahu sejarah tempat ini seperti apa. Terus? Aku kuntinya. Banyak di penjara. Jadi orang-orang yang mengambil harta benda dalam makam itu sudah dipenjara, pernah dipenjara. Terus tapi setelah ada di penjara masih ada yang coba mengambil harta-harta di sini. Masih. Ya Anda seperti apa sih? Tadi bilangnya singa, tapi tetap menggendong-gendong anak. Katanya mau nakutin. Itu sifatku. Oh, Anda kalau nakutin berubah jadi singa. Oh gitu. Kenapa memang jadi singa? Itu supaya orang saya. Jadi orang-orang lebih takut dengan wujud singa Anda ya? Orang-orang tapi berani berlalu lalang di sini. Ini kalau di sini wujud perempuan, wujud makhluk seperti Andanya apa aja sih? Perempuan, laki, itu, jin. Apa? Jin. Ya, jinnya itu sama Jin, juga iya. jin. Jin itu kan macam-macam. Ini ada Iya, bisa kuntilanak, berubah itu kan semua semaunya. jin. Anda siapa sih? Dari mana? Anda tidak bisa menjelaskan cerita tentang ini. Tinggal di sini 20 tahun. Oh gitu. Baru berarti ya? Pas Anda kesini sudah ada makamnya? Terus kalau makhluk-makhluk yang menampakkan diri di sini apakah suka berwujud seperti tadi ada yang bilang warga Tionghoa yang berbaju pakaian lengkap gitu? Iya. Percoba, pemberani, Pemberani? akan cenderung. Itu setahu saya. Ya udah, kalau nggak bisa ceritain pergi aja. Bisa. Anda Muslim kan? Ya udah, Allah Akbar, keluar. Allahu Akbar. Sekarang waktunya mediator sadar. Tiba-tiba, seseorang kehilangan kendali. Tetap di dua dunia. Kemudian tiba-tiba ada penonton yang seperti dimasuki oleh makhluk yang ada di sini. Kita coba ke sana. Bahasa makhluk ini kurang akrab di telinga kami. Bisa nggak bahasa kita? Beruntung, ada bantuan datang. 晚上好，老师，你好吗？你是谁？你有对我的真诚吗？好了好了好了，我不要，我不要。 Tanya Anda siapa gitu. 你介绍个名字。哎呀，我的名字叫谭龙力。先生，先来。哎呀，先来，你叫小来。 Jangan ganggu dia. Kita bicara dulu. 先来。哎呀，我的名字好，叫 dia mau menuliskan namanya Pak. Tan Lu Bapak, Li. 哎呀，因为党里在这了吗？我好，有厂。 dia bilang dia sudah lama di sini. Dia termasuk orang yang digali kuburannya. 因为你保卫我们的地方，哎呀，我就杀了你！ Dia bilang apakah
kami di sini mau mencuri harta dia. Oh, enggak. Oh, Meyo. Tidak ada niat Meyo. Hayya. Hayya aja duduk. Laila. Laila, celi. Kan mulai. Namun, makhluk ini tak bisa diam. Ia berpindah tempat ke sana kemari. Laila. Laila. Karena mendingan kita ngobrol baik-baik. Suruh duduk. Tingso. Nikan. Lihat semua, Anda lihat. Kenapa itu, Wak? 这脚都走了，我们的地方 Kalian sudah membuat berantakan semuanya. Yang buat berantakan. 纠正我们， Minta di 镇长。 mohon dihormati. Hayya. Saya menghargai Anda, maka Anda duduk. Saya mau ngomong. Bisa duduk. Please. Kenapa nih Anda tiba-tiba masuk? Mau apa maksudnya? Tidak cemo. Dia hanya mau bicara sama ini. Coba pakai bahasa yang bisa kita ngerti aja. Kenapa? Bahasanya. Mio. Anda benci tempat-tempat ini sampai dijadikan ada yang ngambilin gitu. Terus Anda termasuk orang yang suka mengganggu. 我们的会取向适格的利息。好， 你能答应吗？ 好了。Dia bilang, apakah Anda mau berjanji akan mengembalikan seperti semula? Dia merasa tidak terima. Nikan. Anda lihat. Ya, 你有对我的财产吗？你有对我的财产？ Ya udah. Iya. Udah duduk aja kita ngobrol duduk deh. Duduk. Tingso. Bisa. Bahasa kami bisa. Mio. Kenapa? Bukannya Malgim bisa berbagai macam bahasa ya? Sudah lama Anda di sini ya? Ini kecil mah. Ya Tuhan, Anda. 我有抢， Dia sudah lama sekali. 因为你破坏我们的地方，纠正我们。 Kalian sudah mencuri harta saya. Saya tidak terima katanya. Memang harta 恢 apa 复 saja 正 yang... 常。Hayya. Kami dihormati. Mohon kami dihormati. Hayya. 纠正我们。 Tapi apakah sampai sekarang masih ada yang melakukan hal itu? Hayya. 老子，我们都会承诺。 Hayya. 因为 Nenek答应吗？ Hayya. kalian tidak menghormati. 答应吗？因为老子，因为党里才知嘛。Tidak bisa jawab. 纠正我们， Hargai 纠 kamu. 正我们。 Tadi saya menghargai Anda, tolong ceritakan tempat ini. Kalau tidak bisa menceritakan ya udah keluar. 老子，我们承诺，老子， Tak lama, mediator sadar. 再见。 Satu lagi, datang makhluk tanpa permisi. Siapa sih Anda? Saya nggak tanggung jawab. Saya duduk sini. Apa kesini? Cari informasi tentang tempat ini. Kalau mau sok ceritakan tempat ini. Saya bilang ini tempat saya. Tahu nggak sejarahnya tempat ini? Ya sudah, kalau nggak tahu keluar. Apa tanya sejarah? Pergi kalian. Nggak bisa, keluar dulu. Saya datang baik-baik. Pemirsa, ini juga saat kami coba berdialog dengan mediator satu, tiba-tiba ada penonton yang dimasuki oleh baik lagi. Ternyata tak cukup satu makhluk yang datang menyambangi kami. Iya, siapa Anda ini? Siapa? Siapa Anda? Menyakiti. Siapa yang Menyakiti Anda? menyakiti? Anda siapa sih? Penghuni di sini. Penghuni di sini? Oh, penunggu kene. Sudah lama Anda di sini? Di sini? Dari abad 20. Dulu ini tempat apa sih? Itu ada seorang yang di sini yang dulu kayak Kijangkling. Terus gimana? Apa yang dilakukan oleh Ki Jangkling? Anda suka mengganggu orang-orang di sini. Iya. Gangguan seperti apa yang suka Anda lakukan? Kenapa mengganggu orang-orang di sini?
kewajiban. Bukannya manusia dan jin itu kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Walaupun kafir atau muslim itu kan tugasnya kan sama. Untuk sesama manusia itu kan bisa menghargai, menghormati. Kenapa lu menakut-nakutin? Coba keluar aja, keluar. Ya. Namun, datang lagi makhluk tak diundang. Apa yang terjadi? Tetap di dua dunia. Duduk ya. Ini orang kenapa lagi sakit jiwa? Ayah, kagak benar. Ayah, oleh Bapak Li. Tak disangka, banyak makhluk hendak berinteraksi dengan kami. Oi, mau ngomong. Conteng Cinciong. Iya. Conteng Cinciong. Kadang saya pegang. Ayah, oi bisa jalan sendiri. Mau tanya. Woi, duduk sini ya. Ayah. Ada siapa? Oi Bapak Li. Oi di sini. Sudah berapa lama ada di sini? Oi tahun ada Belanda. Oi jual buat ini pribumi. Tahu sejarah tempat sini? Dulunya apa? Oi sini cuma tanah aja, sini tanah ayah. Jadi punya Belanda. Oi tolong lawan Belanda. Terus? Oi mati. Oi tadi punya kerja sama Belanda. Oi dagang. Ayah. Terus? Tapi dagang oi dibakar. Ayam song oi. Makam Cina. Mulanya ada pemakaman Cina ini di sini bagaimana? Yang kalau di sini bagaimana? Ini setahu oi ini ada pejuang lama namanya Lose Tancan In. Terus? Itu minta tanah buat makam orang Tionghoa. Mintanya ke siapa? Iya. Minta keraton. Oh, keraton mana? Mas Sultan Sepuh. Woi bantu Tancan In. Keraton berapa itu? Woi lupa. Terus Anda setuju ketika tempat-tempat ini dirusak terus diambilin itu? Woi kagak ngerti sama orang-orang pribumi ya. Woi hidup bantu orang pribumi. Tapi woi susah hidup di sini. Kenapa? Woi harus sunat. Woi kagak mau sunat. Woi takut. Tapi apakah benar kabar bahwa dulu pernah ada orang yang mencoba mengambil harta dari makam-makam situ? Benar? Woi. Benar. Itu kapan kejadiannya? Woi udah mati. Woi kagak lihat tanggal ha. Kenapa nggak diem saja sih, banyak orang yang mencuri gitu atau ngetekur? Woi kagak ngerti harus bilang kayak gimana. Makhluk sebangsa ini tidak ada yang mencoba membuktikan. Kagak ada bangsa Tionghoa, bangsa woi ganggu orang pribumi kagak ada. Woi kagak enak woi duduk di atas, nih orang duduk di bawah. Tenang. Kagak apa-apa. Ini orang siapa? Saya Ujang Bustomi dari Cirebon sini. Ini Indra Saya Harjo. Indra Harjo. Tapi kata tadi juga kata Pak RW yang bilang tadi bahwa di sana makam untuk keluarga pribumi yang menikah dengan Tionghoa, benar? Woi. Itu kenapa dibedain makamnya? Mungkin karena woi beda. Woi sembah beda. Beda agama maksudnya. Beda. Yang suka mengganggu itu siapa? Iya. Woi tahu sana ada yang suka ganggu, tapi sini kagak pernah ganggu. Sini pada nangis. Orang Tionghoa lihat makan di bongkar kagak permisi. Lalu yang suka mengganggu kan suka ada yang saat orang lagi babat sini atau apa diganggu lewat. Woi kagak pernah ganggu. Ya, menurut Anda itu yang manusia suka diganggu itu seperti apa? Orang-orang yang suka musik orang yang sudah mati. Oh, itu bukan karena pikiran kosong atau tidak mereka tua? pikir orang mati sudah tidak ada ganggu, tapi kagak tenang awah teman di alam baka. Kasihan. Arwah mereka paling nangis. Woi kagak ngerti, susah. Nah, apa kalau itu ditanggalnya dengan berdoa menurut Cina atau dengan doa-doa kita kepada Allah itu seperti apa? Harus doa. Kenapa? Orang baik, walaupun rezeki itu belum datang, bencana jauh, tapi orang jahat
Walaupun bencana belum datang, rezekinya sudah jauh. Jadi jangan jahat sama orang, apalagi orang sudah mati. Ayah. Menurut kepercayaan kami orang meninggal itu orangnya itu udah nggak ada di sini. Hayya, ada orang-orang meninggal, ada yang belum tenang. Hayya, ada yang masih pernah salah. Muslim itu nggak ada. Percayaan ada. Oh gitu. Doanya seperti apa? Kalau untuk dijauhkan dari seperti itu, mau doa Anda seperti apa doanya? Woi sembahyang bakal hiup. Hayya. Woi tulis oi bakal. Dulu yang waktu saat ada penjarahan itu makam Jawanya juga diatak-atik. Cuman makam orang Tionghoa, orang pribumi pikir orang Tionghoa mati bawa harta banyak. Kaya Harta banyak gak sih? dulu bawa harta, bawa emas, tapi itu sudah tidak ada. Tadi ada bilang katanya kalau nggak ada orang kesini Anda sedih. Emang apa untungnya untuk Anda ketika banyak atau ramai orang di sini? Banyak yang doa, banyak yang sembahyang sini ya. Senang, tenang alam baka. Terima kasih atas informasinya. Pulang. Pulang di sini aja udah. Saatnya mediator siuman. Ujang, apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari makam ini? Ya, ketika tadi kita dari awal sampai akhir, terus di sini lokasi dinamakan tempat pemakaman daripada warga Tionghoa, terus warga pribumi, terus mereka membongkar, mengambil isi yang ada dalam makam tersebut. Itu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena Islam sendiri itu adalah agama yang tidak hanya melakukan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam Islam sendiri ada kalanya yaitu hablum minan nas. Hablum minan nas di sini adalah kita saling saya kasih mengasihi, sayang menyayangi antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada makam selain daripada agama Islam terus kita rusak, itu salah satu akhlak yang tercela. Oleh karena itu adalah sangat dilarang. Justru Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Terima kasih banyak, Kang Ujang atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus doa. Kenapa? Orang baik, walaupun rezeki itu belum datang, bencana jauh, tapi orang jahat, walaupun bencana belum datang, rezekinya sudah jauh. Jadi jangan jahat sama orang, apalagi orang sudah mati. Ayah.